Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin salah satu smartphone tergahar paling terjangkau untuk di kelasnya. Ya, untuk saat ini ya guys. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kemarin tuh gue di video Mi 10T Pro sempat bilang ya, sempat ngeprank ya. Jadi kayak smartphone terjangkau dibandingin Mi 10T Pro tuh apa sih sebenarnya? Ada sih sebenarnya Mi 10T tapi ternyata kali ini itu ada yang lebih murcek lagi guys, lebih terjangkau lagi. Jadi kira-kira apa ya smartphone ya, dan gak lupa HP ini kan dilengkapi dengan Snapdragon 865 dan punya pokoknya segala sesuatunya yang menarik sih untuk di kelasnya. So, jadi penasaran kayak gimana sama si HP ini? Sebelum itu videonya dan juga subscribe channel ya. Nah, jadi kali ini kita tuh belanjanya di JD ID. Kenapa mbak? Karena emang di kampus lain tuh kebetulan banget belum ada yang diskon seperti itu. Jadi khusus di JD ID aja. Ya wis, saya langsung pesan paginya, terus sorean tuh kata mbak gue udah sampai gitu. Wah, cepet banget ya, express ya. Jadi ini dia JD ID boxnya seperti ini. Agak pengok sedikit guys, tapi harusnya di dalamnya sudah ada di bubble gitu ya. Jadi HP ini tuh benar-benar kayak menarik banget gitu loh. Kemarin gue sempet skip, nggak nge-review, nggak nge-unboxing karena memang pada saat itu ada kebutuhan lain dan juga nggak dapat pinjaman. Jadi always lah ya, kita beli sendiri aja kali ini dengan harga yang lebih terjangkau. Dan gue sebenarnya penasaran banget kayak gimana sih sensasinya, karena kan kita udah nyobain juga Mi 10, Mi 10T Pro. Alangkah indahnya kita cobain juga yang ini ya guys. Jadi mari kita buka. Oke, jadi ini ternyata cukup tipis sekali. Jadi kita tuh dapetin ini guys, tuh kayak ini tuh apa ya, kabel data micro USB. Ini free-nya kayaknya nih guys. Dan smartphone-nya adalah Poco F2 Pro. Iya. Jadi ini sudah garansi resmi ya Xiaomi, dan Poco F2 Pro sudah 5G nih guys. Jadi sudah sama dengan seri Mi 10T series ya. Poco F2 Pro, dan di bagian belakang kita jelas banget doi punya menggunakan 865, layarnya 6,67 inch AMOLED. Iya. Jadi kalau yang Mi 10T Pro yang kemarin kita kan layar IPS ya. Sayangnya kita nggak bisa bandingin antara kedua device-nya guys, karena sejatinya gue tuh harus jual dan kembali. Pokoknya intinya ketika mau beli barang sesuatu dijual dulu salah satunya, jadi ya biar tetap jalan kontennya terus-terusan. Terus di sini memiliki 64 megapiksel untuk kameranya, bisa support juga video hingga 8K, dan kamera itu 20 megapiksel sebagai kamera selfie dengan sistem kameranya tuh pop up. Zaman pop up tuh zaman 2019-2020 ya, itu paling hitsnya. Sekarang kayaknya sudah mulai dihilangkan deh model pop up kayak gitu, nggak tahu kenapa. Dan kapasitas RAM-nya itu 6GB, internal memori sebesar 128GB yang gue bilang ini dengan varian warna ungunya. Dan sebenarnya ada juga varian di 8256, jadi sebenarnya dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Jadi jangan maksain guys kalau beli sesuatu tuh guys, kayak Mbak Rinis ya kan. Kalau beli ya dijual dulu yang satunya. Kenapa? Ya biar bener aja sih, bisa aja sih beli, cuman kayaknya kan ada keperluan lain, ada hal lain yang mesti kita kerjakan. Warnanya kuning kayak siapa? Siapa tuh diomelin. Jadi dapetin juga kartu ucapan dari Mr. Alvin. Halo Mr. Alvin. Terus ini juga dapetin box yang warna kuning sekali, ada SIM card ejector, ada buku panduan singkat, ada soft case, dan juga ya udahlah itu aja isinya. Terus kita bakal dapetin smartphone-nya nih guys. Beberapa kelebihan yang dibawanya tadi. Terus kita dapetin juga kabel data yang sudah Type C, dan ini by the way kayak ada merah-merahnya gitu guys. Tuh ya. Dan kepala charger yang tadi waktu sendiri adalah 30 watt ya. Aduh susah pokoknya, ya sudah lah guys. Jadi nggak dilengkapi dengan earphone ya guys. Penasaran kayak gimana sama smartphone-nya? Kita rapin dulu dan jangan kemana-mana. Oke guys, jadi balik lagi di video unboxing-nya. Mari kita lihat ya. Ini kesan pertama gue bener-bener saat megang. Gue belum pernah megang sedetik pun, sekalipun. Ini menjadi 865 murce di dunia persmartphone-an. Jadi sini bodinya tuh dingin-dingin gitu ya guys. Kalau gue boleh nebak, ini tuh dia apa namanya, kaca ya guys, berlapis gelas 5 baik depan ataupun baik belakangnya. Model kameranya seperti ini unik banget, ini lingkaran gitu ya guys. Ini cukup tampil beda dibandingkan dengan teman-temannya ya. Dan ada tulisan 64 megapiksel. Ada LED flash bagian bawahnya sini, dan ada sedikit lingkaran gitu.
Kanan kiri oke ya, 3D gitu, ada tulisan Poco di sini. Dan ini asli deh, warnanya tuh lucu banget guys, tuh ya, ungu-ungu gitu. Dan sebenarnya ada 3 pilihan warna lainnya kayak warna putih, warna apa ya, hitam sama hijau gitu ya. Ini warnanya manis banget guys, tuh lucu deh, lucu banget. Tapi emang ungunya tuh ungu yang bener-bener kayak gonjreng tapi ya nggak bergelora ya, jadi lebih ke soft gitu. Dan ini cantik sih. Oh menarik juga nih guys, jadi kalau kena cahaya itu di sini kayak ada ya model-model kaca gitu, aqua gitu tuh ya. Jadi ada kanan ada tombol power yang warna merah gitu. Ih lucu banget. Ada kontrol volume, atasnya ada port jack audio, ada ini oh kamera. Gue salah fokus, itu ini kamera nih guys ternyata. Dan di bagian bawahnya di sini ada speaker, ada port yang sudah Type C dan juga SIM tray. Kita lihat ya kira-kira SIM tray-nya itu dia mampu menampung berapa SIM dan juga bisa mencemarkan microSD enggak. Jadi di sini do itu ada SIM 1 dan SIM 2. Oke, jadi tidak dilengkapi dengan micro SD ya guys. Jadi bagi teman-teman yang mau internal memori gede ya udah pakai ambil yang 256 aja. So guys, jadi dia tampil utama daripada Poco F2 Pro. Yo, ini tampilannya layarnya luas abis karena emang kan sini bezel kanan, kiri, atas, bawahnya itu tipis banget ya. Sedangkan untuk kamera sendiri, kamera depannya itu sudah menggunakan sistem pop up gitu. Jadi ya luas aja berasanya guys. Ini layar by the way sudah Super AMOLED ya. Jadi beda banget sama Mi 10T Pro yang sebelum kita cobain. Sebenarnya itu selera juga sih, kalian mending yang refresh rate tinggi 144Hz tapi layar IPS, atau layar Super AMOLED tapi refresh rate-nya nanti berapa ya? Kita cek dulu ya. Sampai lupa saya. Dan kalau kita coba untuk bagian face unlock-nya dulu ya. Jadi turun naik gitu ya. Dan gue kepikiran kalau misalkan nanti besok tiba-tiba ada video callan, dia bakal muncul gitu nggak sih? Harusnya sih tiba-tiba muncul gitu ya. Terus kita lihat di sini untuk bagian sensor sidik jarinya. Ternyata unik juga guys, sensor sidik jarinya tuh ada bagian tengah sini, nggak di bagian bawah. Jadi lebih asik aja gitu kalau misalkan digenggam ya, tuh lebih pas gitu berasanya. Tuh, cepet ya terbilangnya ya, mantep nih. Jadi dia Poco F2 Pro, RAM-nya 6GB, internal 128, CPU menggunakan CPU sebagian 865 dengan 7 nanometer. Wow. Terus menggunakan layar AMOLED 6,67 inch. Sudah semuanya guys ya sebenarnya ya. Tuh, baterai 4700 mAh. Tapi kalau misalkan kita ngomongin spek aja sih udah itu ya, udah ada, kalian bisa tinggal baca aja di GSM Arena atau di mi.co.id gitu ya. Tapi sih lebih ke kesannya gitu ya, kira-kira kayak gimana sih menurut gue ya. Terus kita cek juga untuk bagian lain-lainnya, kayak contohnya tuh Antutu yang dihasilkan sendiri yaitu mencapai 521.000 guys, gede banget ya. Dan sekarang kita cek juga untuk bagian kameranya. Jadi kameranya di sini kan dia punya 4 kamera guys, dimana kamera utamanya sebesar 64 megapiksel, ada juga ultrawide, ada juga makro, dan juga ada deep kamera. Di sini ada stop motion hingga 960 fps, ada short of video, ada videonya merekam video hingga 8K, dan kita juga bisa disetting di 4K 60 fps. Masih 11-12 dengan yang kemarin ya, modelnya yang Mi 10T Pro itu. Ada tracking moving, vlog, foto, resolusi besar 64 megapiksel, portrait, night mode, panorama, dan mode profesional yang bisa kita atur tingkat white balance, shutter speed, ISO, dan juga lain-lainnya. Ini bener deh, gue tuh mode pro tuh jarang banget gue pakai ya, karena memang kapasitas gue tuh tidak sampai sesitu. Tapi gue yakin kalau teman-teman yang kreatif, yang suka ngulik, pasti bisa jadi keren videonya hanya menggunakan dengan sebuah smartphone. Jadi punya smartphone keren, kece, jangan buat cuman main game aja, Mobile Legend, PUBG ya. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya kita kreatif, bisa aja sih guys kita jadiin konten ya, konten-konten yang kreatif gitu. Semangat guys buat kalian yang mau mencoba buat konten. Dan ini dia kamera depannya, model tuh pop up seperti ini. Mengingatkan gue dengan zamannya Oppo K3 ya kalau nggak salah ya. Terus Vivo apa ya, saya lupa ya, HP lupa V15 udah lama banget guys. Dan kalau untuk kamera depan sendiri itu sebesar 20 megapiksel yang kalian bisa aktifin dari mulai tingkat kecerahan, kemulusan, mata belok, pipi dibikin tirus, bibir dibikin manyun, bisa semua guys, manyun. Dan berikut beberapa hasil fotonya.
Nah guys, kalau ini untuk rekaman kamera belakangnya di 1080 30 fps. Bro itu bisa juga di 4K 60 fps, tapi ini gue aktifin benar 1080 30, jadi stabilannya bakal kayak gini. Kita udah rubah nih guys ke yang pakai fitur stay di video. Jadi harusnya kestabilannya itu lebih stabil kalau misalkan dipakai untuk sambil jalan gitu ya, sambil lari bakal kayak gimana. Oke. Gue pakai sendal. Jadi kita untuk tes pada kamera belakang pakai steady-nya ya. So guys, lagi nyobain kamera depan daripada Poco F2 Pro. Jadi kamera depannya ini ternyata itu maksimum di 1080 30 fps. Jadi bingung ya. Jadi ternyata kamera depannya ini nggak bisa kayak kamera belakangnya hingga 4K ataupun 8K. Dan berikut untuk kestabilannya kayak gini ya guys. Ini gue perhatiin kayak warna awannya itu kayak hilang gitu ya. Dan juga warna hijaunya mari kita lihat. Oke. Nah, sudah kelihatan. Tapi emang nggak seindah Mi 10T Pro sih. Jadi kita lihat tes daripada kamera depan Poco F2 Pro. Dan sekarang kita langsung aja nih guys, cobain untuk main game. Gamenya apa? Gamenya lagi-lagi PUBG. PUBG. Jadi di sini kalau tadi gue mainin tuh ya sebelum ya ini shoot dimulai tuh udah gue cobain main game PUBG gitu, dapet settingan smoothnya ultra. Lalu doi itu ya apa ya, kayak enak banget gitu lah dimainin tuh, nggak ada batasannya kanan kiri depan belakangnya. Nah jadi kalau kita coba untuk main PUBG ini berasanya luas banget guys, tuh kanan kiri atas bawahnya ya, tidak ada batasan sedikit pun ya tuh. Bakal dapat settingan apa sih guys? Cos smooth extreme, bisa juga di ultra. Oh nggak bisa, HDR extreme. Oke, smooth extreme aja lah. Ternyata itu speakernya satu ya, jadi nggak dua, kayak nggak stereo kayak siapa namanya Mi 10T series. Kalau Mi 10T series kan bener-bener kayak mungkin entertainment flagship kayak kalian tuh diutamakan suaranya, cuman layarnya ya IPS. Tapi IPS-nya pun bagus kok sebenarnya ya. 90 ya ono 144 ya kan, jadi ya sesuaiin aja guys. Ada yang nembak saya dari sana. Rame. Ini sensitivitas daripada layarnya asik karena gue bukan orang yang concern banget sama inian ya, game gitu. Jadi ya sebenarnya sih asik-asik aja, kecuali bagi kalian yang kayak benar-benar push rank gitu loh guys. Jadi memang kadang butuh refresh rate tinggi ya. Aduh emang cupu banget deh, nggak usah sosokan PUBG lah ya. Ya udah lah ya, kita mah review dan unboxingnya itu simpel-simpel aja sih. Kalau mau yang lebih pro, tetangga sebelah lebih pro. Dan oh iya sampai lupa tadi tuh pas gue cek refresh rate-nya itu memang di sini kayaknya defaultnya atau mentoknya tuh di 60 Hz. Jadi tadi gue salah ngomong ya guys, bukan di 90 Hz. Jadi ya buat kalian yang bener-bener kayak concern banget sama refresh rate, ya wajib lah kayaknya mungkin ambil di seri sebelahnya kali ya, kayak Mi 10T series gitu. Yaudah, jadi segitu dulu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sekaligus ngetes game Antutu dari Poco F2 Pro 5G. Jadi ini bisa dibilang kayak dengan harga 599 kalian bisa dapetin kayak performanya tuh wow banget ya, fitur-fitur kameranya juga lengkap. NFC tadi ada gak sih? Saya sampai lupa, harusnya ada ya guys. NFC ada, apalagi 3 ya. Layar lega banget, Super AMOLED ya kan. Dan mungkin kalau beberapa orang yang kayak gak suka model pop-up ya itu gak bisa sih. Kalau ini kan ada modelnya pop-up gitu guys. Jadi ini bisa jadi target teman-teman yang nyari smartphone di budget 6 jutaan. Iya. Oke guys, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini ya. Jadi bisa dibilang ini kayak referensi buat kalian yang punya budget 599 tapi pengen punya smartphone yang performanya yahut yoi. Jadi pakai Snapdragon 865, RAM-ROM-nya juga lega kan, 6128, baterainya 4700 dan punya layar Super AMOLED guys. Iya. Dan secara build quality-nya ternyata Poco tuh banyak banget perubahannya ya. Dulu kali pertama banget rilis ya, zamannya Poco pertama banget itu bener-bener kayak
enggak banget lah untuk di belakangnya, tapi performanya Yahoo ya. Cuman ini kayak balance gitu loh, dari mulai layarnya lega ya kan, tipis kanan kiri, terus fingerprint in display juga ya kan. Cuma mungkin bagi gue sih agak sedikit berat dan kelebaran guys, tapi it's okay, ini tinggal selera kalian aja. Ya udah, gimana mau meminang yang mana, Poco F2 Pro, Mi 10T series atau yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan support gue lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.